Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari SRS kami yang berjudul Desain dan Implementasi Sistem E-Learning berbasis Microservice dengan penggunaan algoritma pembelajaran mesin untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Adapun anggota dari kelompok kami adalah Nurul Aziza Arsidin, Nikmatun Nayiro, Nur Wahyu, dan juga Nur Halisa. Untuk bagian pertama akan dijelaskan oleh Ananda Nurhalisah. Baik, hari ini saya akan menjelaskan tentang perancangan sistem e-learning modern yang menggunakan dua teknologi utama, satu microservice dan dua machine learning. Tujuannya adalah agar proses pembelajaran online bisa jadi lebih efektif, pintar, dan personal. Jadi gini, saat ini sistem e-learning banyak digunakan, tapi seringkali masih terasa kaku dan tidak bisa menyesuaikan diri dengan kebutuhan masing-masing pengguna. Nah, lewat dokumen ini, kita merancang sistem baru yang lebih fleksibel dan cerdas. Sistem ini bisa mengatur materi belajar, menilai otomatis, dan bahkan bisa memberi rekomendasi belajar yang sesuai dengan gaya dan kebutuhan tiap mahasiswa. Sistem ini ditujukan untuk beberapa peran pengguna. Yang pertama, ada administrator yang mengatur seluruh sistem. Kedua, ada dosen yang membuat dan mengelola materi. Ya, ada mahasiswa sebagai pengguna utama dan juga pengguna umum, misalnya calon mahasiswa yang hanya bisa melihat konten terbatas. Nah, apa saja yang bisa dilakukan sistem ini? Yang pertama adalah mengolah data materi ajar. Kedua, menangani aktivitas belajar seperti kuis dan tugas. Tiga, memberikan nilai secara otomatis. Empat, menyediakan rekomendasi belajar yang kayak kamu sebaiknya ulang materi bab 2 karena nilaimu rendah. 5. Menyajikan statistik perkembangan belajar lewat dashboard yang menarik. Oke, sekarang kita bahas sedikit teknologinya. Microservice itu ibarat sistem besar yang dibagi-bagi jadi bagian kecil. Jadi, kalau ada bagian yang error, bagian lain tetap bisa berjalan. Machine learning itu teknologi yang bisa bikin sistem belajar dari data. Jadi, lama-lama-kelamaan, sistem akan tahu mana materi yang cocok untuk tiap mahasiswa. Misalnya, sistem bisa mendeteksi bahwa kamu lemah di matematika, lalu otomatis menyarankan latihan-latihan tambahan. Terus ada beberapa istilah teknis yang mungkin sering muncul, tapi jangan khawatir, saya akan jelaskan lebih singkat. Pertama ada e-learning. E-learning itu adalah pembelajaran lewat internet. Ada API atau APA adalah jembatan antar berbagai sistem. Itu ada dashboard, tampilan visual dari data belajar kita. Untuk membangun sistem ini, kami merujuk pada beberapa dokumen teknis seperti cara membangun sistem microservice, cara menyimpan dan mengelola data pembelajaran, spesifikasi teknis agar machine learning bisa terintegrasi dengan baik. Lalu di bagian dokumen selanjutnya akan dibahas tentang gambaran sistem, kebutuhan teknis, dan implementasinya. Jadi, intinya sistem ini adalah solusi e-learning yang lebih pintar dan fleksibel. Harapannya mahasiswa bisa belajar lebih maksimal karena sistem akan menyesuaikan dengan kebutuhan mereka. Dan tentu saja dosen dan admin juga dimudahkan karena sistem ini otomatis dan efisien. Selanjutnya saya serahkan materi selanjutnya kepada Nurul Aziza Arsid. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang deskripsi umum. Yang pertama ada deskripsi produk. Produk yang kami kembangkan adalah sebuah platform e-learning modern yang dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang lebih efektif dan adaptif bagi pengguna. Kami menggunakan pendekatan arsitektur microservice yang memungkinkan setiap layanan seperti manajemen user, pengelolaan kursus, konten, hingga sistem penilaian bisa berjalan secara mandiri dan saling berinteraksi lewat APA. Keunggulan utamanya adalah integrasi dengan teknologi Match e-learning. Dengan ini, sistem dapat memberikan rekomendasi materi yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing mahasiswa, menganalisis kemampuan mereka, bahkan memprediksi performa belajar. Tujuannya adalah menciptakan proses pembelajaran yang lebih personal dan efisien. Selanjutnya ada fungsi produk. Secara umum,
Aplikasi ini memiliki beberapa fungsi utama yang mendukung pembelajaran secara digital. Pertama, eh, tersedia sistem login dengan pembagian peran pengguna, yaitu mahasiswa, dosen, dan admin. Masing-masing memiliki hak akses dan tampilan antarmuka yang berbeda sesuai kebutuhannya. Kedua, pada menu utama, pengguna bisa mengakses berbagai fitur pembelajaran seperti materi, video, kuis, tugas, form diskusi, hingga laporan hasil belajar. Semua itu diatur dengan navigasi yang terstruktur dan mudah digunakan. Selanjutnya, dalam pengoperasiannya, aplikasi ini mendukung proses input seperti menjawab kuis atau mengunggah tugas, lalu memproses data tersebut menggunakan microservice dan match e-learning. Hasilnya bisa berupa analisis, evaluasi, dan juga rekomendasi belajar yang bersifat profesional. Yang menarik, sistem pembelajaran mesin yang digunakan mampu menyesuaikan materi dan aktivitas dengan kemampuan mahasiswa secara otomatis. Jadi, pengalaman belajarnya bisa lebih tepat sasaran. Terakhir, fitur forum diskusi. Kami juga hadirkan agar mahasiswa dan dosen bisa saling bertukar ide dan berdiskusi secara interaktif. Ini juga membantu membangun kolaborasi yang lebih baik antar pengguna. Ketiga itu ada karakteristik user. Dalam sistem ini terdapat 4 kategori pengguna utama yang dirancang dengan peran dan fungsinya masing-masing. Yang pertama ada admin, yang berperan sebagai pengelola utama sistem. Mereka memiliki kemampuan teknis yang cukup tinggi dan bertanggung jawab dalam keamanan, konfigurasi, dan kelancaran operasional aplikasi secara keseluruhan. Yang kedua ada mahasiswa. Sebagai pengguna umum, mereka adalah target utama aplikasi ini yang menggunakan fitur-fitur seperti materi pembelajaran, kuis, tugas, hingga forum diskusi untuk mendukung proses belajar mereka. Yang ketiga, kami juga melibatkan staf pendukung, yaitu tenaga teknis maupun administrasi. Mereka membantu mengelola data pengguna, menangani kendala teknis, serta mendukung aktivitas operasional harian dari aplikasi. Yang keempat, batasan-batasan umum. Pertama itu ada manajemen akses dan autentikasi, di mana setiap pengguna wajib login dengan sistem autentikasi seperti JWT. Akses dibatasi sesuai peran admin, guru, siswa, dan staf, dan sesuai dilakukan di dua level yaitu ada API Gateway dan microservice. Yang kedua, pengelolaan data. Admin dan dosen mengelola materi, kursus, dan evaluasi. Mahasiswa hanya bisa melihat dan berinteraksi terbatas, dan staf itu bantu operasional teknis. Keamanan dan privasi. Data penting dilindungi dengan enkripsi dan kontrol akses berbasis peran. Yang keempat ada monitoring pengguna. Aktivitas admin dan dosen diawasi lewat log audit. Sistem hanya memberikan akses minimum sesuai tugas pengguna. Yang kelima ada skalabilitas sistem. Karena berbasis microservice, setiap layanan bisa diskalakan sesuai beban, menjaga performa tetap optimal. Yang kelima ada asumsi dan ketergantungan. Yang pertama, perangkat dan infrastruktur. Semua perangkat server, jaringan, dan pengguna harus berfungsi dengan baik. Yang kedua, koneksi internet stabil dibutuhkan agar layanan seperti unduh materi, video streaming, dan forum bisa berjalan dengan lancar.
Yang ketiga ada dukungan cloud. Sistem bergantung pada infrastruktur cloud untuk menjalankan layanan dan match learning secara real time. Yang keempat ada data terstruktur. Data siswa dan aktivitas harus lengkap dan rapi agar sistem bisa memberikan analisis dan rekomendasi yang akurat. Yang kelima, sesuai kurikulum. Materi dan evaluasi sudah disesuaikan dengan standar pendidikan di institusi. Yang keenam, perangkat kompatibel. Pengguna harus memakai perangkat modern seperti PC, laptop, tablet, atau HP yang mendukung web. Selanjutnya saya berikan kepada Nur Wahyu. Baik, selanjutnya persyaratan umum. Ada antarmuka pengguna atau user interface. Nah, pada bagian ini sistem e-learning dirancang agar antarmukanya mudah digunakan oleh semua jenis pengguna, baik admin, dosen, maupun siswa. Nah, sistem menyediakan yang pertama form login dan input data. Yang kedua, pesan otomatis saat terjadi kesalahan atau saat data berhasil dikirim, dan konfirmasi saat pengguna akan melakukan tindakan penting, seperti menyelesaikan kuis. Selanjutnya, ada antarmuka perangkat keras. Nah, pada bagian ini dijelaskan perangkat apa saja yang diperlukan agar sistem bisa berjalan dengan baik. Di antaranya server utama, yang menjadi otak dari sistem. Yang kedua, laptop atau komputer yang digunakan oleh pengguna. Yang ketiga, jaringan WiFi atau LAN yang menghubungkan antar perangkat. Yang keempat, perangkat penyimpanan untuk menyimpan data besar seperti video, hasil ujian, dan model pembelajaran mesin. Dan yang terakhir, perintah. Nah, jika dibutuhkan untuk mencetak laporan atau sertifikat. Selanjutnya, ada antarmuka komunikasi. Bagian ini membahas cara layanan-layanan di dalam sistem saling terhubung, karena sistem ini menggunakan arsitektur microservice. Komunikasi antar bagiannya harus cepat, aman, dan efisien. Komunikasi dilakukan menggunakan API Gateway sebagai pintu masuk layanan, message broker seperti RabbitMQ untuk pertukaran pesan antar modul, dan juga VPN jika dibutuhkan akses dari luar jaringan kampus. Nah, selanjutnya ada fungsi login. Sistem harus menyediakan fitur login bagi semua jenis pengguna, seperti admin, guru, ataupun siswa. Proses login akan memverifikasi username dan password, memberikan akses berdasarkan peran, dan menampilkan pesan jika gagal. Selanjutnya ada fungsi menu. Menu dalam aplikasi ini berbeda untuk setiap jenis pengguna. Admin bisa mengatur sistem dan data pengguna. Guru bisa mengatur materi, kuis, dan melihat laporan siswa, dan siswa bisa melihat materi, pengerjaan kuis, dan mengikuti diskusi. Selanjutnya ada fungsi input, proses, dan output. Sistem ini memiliki alur kerja yang mencakup yang pertama input. Pengguna mengisi data seperti login, unggah tugas, atau isi kuis. Yang kedua proses. Nah, data akan diproses, dinilai otomatis, dan dianalisis oleh machine learning. Yang ketiga output. Nah, sistem memberikan hasil nilai, laporan aktivitas, serta rekomendasi pembelajaran sesuai performa siswa. Selanjutnya ada informasi jadwal pembelajaran. Sistem menampilkan jadwal yang bisa diakses sesuai peran pengguna, seperti jadwal kuliah, jadwal tugas atau ujian, dan pengingat otomatis terhadap kegiatan belajar yang akan datang. Selanjutnya ada klasifikasi jalur pembelajaran. Nah, pembelajaran dibagi menjadi beberapa jalur. Yang pertama, kelas sinkron atau live. Nah, asinkron atau mandiri dan hybrid. Yang kedua, kapasitas kelas bervariasi dari besar hingga kecil. Yang terakhir, bahkan ada kelas mobile learning dan all-driven mentoring untuk personalisasi pembelajaran.
Selanjutnya ada jaringan pembelajaran. Sistem mendukung jaringan antar institusi seperti kampus berbeda. Jaringan dalam institusi antar jurusan atau prodi. Dan yang ketiga ada jaringan lokal, khusus kelas tertentu yang sangat fleksibel dan bisa disesuaikan dengan gaya belajar siswa. Selanjutnya ada persyaratan performa. Sistem dirancang untuk merespon dengan cepat, akses materi, proses rekomendasi, dan cetak sertifikat. Selanjutnya, ada atribut perangkat lunak. Sistem ini memiliki 3 atribut utama. Yang pertama, kemampuan operasional, berjalan 24 jam non-stop dengan backup data otomatis setiap hari. Dan yang kedua, keamanan sistem. Nah, keamanan sistem ini menggunakan enkripsi, aturan password kuat, dan penguncian akun jika login gagal. Yang ketiga, perawatan berkala. Sistem diperiksa dan diperbarui secara rutin agar layanan microservice dan machine learning tetap berjalan optimal. Mungkin cukup sekian. Saya lanjut ke pemateri selanjutnya yaitu Nikmatun Nairoh. Oke, terima kasih. Itu tadi adalah materi-materi yang telah disampaikan oleh teman-teman saya. Lalu kita beralih pada diagram yang ada di materi ini. Nah, kita ke ARD dulu, yaitu Entity Relation Diagram, di mana ARD ini akan menunjukkan hubungan antar entitas dalam database. Nah, bisa kita lihat bahwa banyak sekali tabel-tabel yang sudah ada di sini, yaitu kita pertama ke tabel user, di mana ada ID user yang terhubung dengan tabel diskusi dan juga log aktivitas, rekomendasi, dan juga materi. Lalu di mana di database materi itu terhubung dengan database dari forum dan juga diskusi. Lalu materi ini terhubung dengan pengumpulan tugas dan juga tugas, di mana ketika user menginput tugas, maka user bakal masuk ke dalam database pengumpulan tugas jika ada tugas yang ingin dikumpulkan. Nah, lalu materi juga akan ada database quiz ketika user login di materi, maka akan tampil kuisnya. Jika dari usernya itu user usernya ini ada dua, yaitu guru dan mahasiswa dan juga dosen. Jadi ketika dosen mengakses materi dan menaruh kuis di situ, maka yang terlihat pada mahasiswa di situ ada kuis dan juga tugas. Jika ada kuis, maka harus dikumpulkan jawaban dari kuis di situ. Dan juga ada pengumpulan tugas ketika ada tugas yang diberikan. Lalu masuk ke dua yaitu data flow diagram. Di sini ada data flow diagram level 1 di mana diagram ini menunjukkan aliran data dari suatu sistem. Di sini kita pakai sistemnya pembelajaran e-learning. Maka user akan login terlebih dahulu di mana ini adalah manajemen materi dan akan berelasi ke forum, lalu ke manajemen materi, itu ada manajemen evaluasi, di mana skor dan nilai itu dianalisis, lalu ada juga diskusi, di mana diskusi itu mencakup kuis dan tugas, lalu berelasi dengan database materi, dan juga diskusi itu berelasi dengan aktivitas dari user itu sendiri, dan juga analisis rekomendasinya. Nah, untuk transition diagramnya, diagram ini menunjukkan untuk perubahan state atau kondisi sistem, di mana ini untuk memvisualisasikan bagaimana sistem berubah dari satu state ke state lain untuk menggambarkan trigger atau peristiwa yang menyebabkan perubahan state-nya. Nah, ketika user itu login, maka ada validasi data. Dan dari sistemnya itu sendiri akan mengecek list user dari grup. Nah, ketika validasi data, nah
ada dua di sini, yaitu memverifikasi sebagai user dan juga sebagai administrator. Nah, ketika kita melogin sebagai user, maka ada information page-nya dan time schedules-nya. Lalu, ketika kita memverifikasi kita sebagai administrator, maka di situ ada control application-nya. Kita diberi ruang untuk mengontrol aplikasi tersebut karena kita adalah administrator. Lalu kita masuk ke bagian yang selanjutnya. Di sini ada user executive dan juga terminal report. Lalu yang selanjutnya lagi ada user non-executive dan juga transaction application untuk proses tiketnya. Lalu semuanya itu divalidasi. Nah, ketika sudah login, pasti ada valid dan tidak berhasilnya. Ketika tidak berhasil, maka akan muncul tidak berhasil. Jika valid, maka berhasil dan akan menuju ke dashboard selanjutnya. Di dashboard ini, kita akan divalidasi lagi apakah kita mau ke forum atau membuka materi. Jika kita ke forum, maka ada aktivitas di forum itu. Ketika kita membuka materi, maka akan muncul activity tugas dan juga pengumpulan tugas pastinya. Lalu itu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari eh, kelompok kami dalam mempresentasikan hasil dari SRS kami. Kurang lebihnya mohon maafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.